Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah evaluasi pengajaran penjas dengan materi taksonomi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjas Kesrek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Sejak lahirnya kurikulum PPSP atau biasa disebut Proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 19 telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahukan dulu kepada para siswa. Jadi tujuan tersebut bukanlah suatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak, seperti itu. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging, seperti halnya jika orang yang mau pergi ke suatu tempat sudah mempunyai bayangan letak tempat tersebut, sehingga dengan mudah menentukan jalan mana yang harus dilalui. Apabila setiap guru memahami kegunaan tujuan ini, maka mereka dapat mengusahakan kegiatan mengajar secara efektif. Kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan oleh seorang ahli bernama Scriven pada tahun 1967 dikemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara yang pertama yaitu tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran, yang kedua bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi, yang ketiga tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi, seperti itu. Tujuan kurikulum yang dimaksud adalah tujuan yang dapat diukur. Abel pada tahun 1963 berpendapat bahwa jika hasil pendidikan merupakan suatu yang penting tetapi tidak dapat diukur, maka tujuan itu harus diubah. Jika tujuan telah dirumuskan secara operasional, maka hasilnya akan dapat diukur sesuai dengan tanda bahwa seseorang telah mencapai tujuannya, akan terlihat pada perubahan tingkah lakunya, seperti itu. Adapun tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan. Tujuan ini menentukan perlu dan tidaknya suatu program diadakan di dalam praktek sehari-hari di sekolah. Tujuan ini dikenal sebagai TIU atau tujuan instruksional umum. Yang kedua, tujuan yang didasarkan pada tingkah laku.
Yang dimaksud di sini adalah berhasilnya pendidikan dalam bentuk tingkah laku. Inilah yang dimaksud dengan taksonomi. Ada 3 macam tingkah laku yang dikenal umum, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, yang dalam hal ini penulis gunakan istilah keterampilan seperti itu. Rangka yang ketiga yaitu tujuannya lebih jelas yang dirumuskan secara operasional. Kaum behavioris atau kaum yang mengutamakan tingkah laku berpendapat bahwa taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawannya adalah sangat bersifat mental. Mereka tidak menjelaskan kepada para pendidik secara konkret dan dapat diamati, seperti itu. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, ketiga tujuan ini harus ada, tetapi prakteknya memang sulit karena dalam beberapa hal penafsirannya lalu menjadi subjektif. Kesulitan lain adalah bahwa sulit untuk menjabarkan tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih terperinci. Beberapa ahli telah mencoba memberikan bagaimana menyebut ketiga tingkatan tujuan ini, yang akhirnya oleh Viviane de Lanchire disimpulkan bahwa ada 3 tingkatan tujuan termasuk taksonomi, yaitu yang pertama tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan, yang kedua taksonomi, dan yang ketiga yaitu tujuan yang operasional, seperti itu. Yang kedua ada taksonomi Bloom. Dan Cartwell telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi lain. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh 2 orang ini ada 4 buah, yaitu yang pertama prinsip metodologis atau perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksi kepada cara-cara guru dalam mengajar. Yang kedua prinsip psikologis, yaitu taksonomi hendaknya konsisten dan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Yang ketiga, secara prinsip logis, taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Yang keempat yaitu prinsip tujuan atau tingkatan-tingkatan tujuan tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiap-tiap jenis tujuan pendidikan hanya menggambarkan corak yang netral, seperti itu. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang menunjukkan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan, atau menghafal lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkat kesulitan ini juga merefleksi kepada kesulitan dalam proses belajar mengajar, seperti itu. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari 2 bagian, yaitu kognitif domain dan affective domain. Pencipta dari kedua taksonomi ini merasa tidak tertarik pada psikomotor domain karena mereka melihat hanya ada kegunaannya di sekolah menengah atau universitas. Akhirnya Simpson melengkapi 2 domain yang ada dengan psikomotor domain pada tahun 1966. Namun sebenarnya pemisahan antara ketiga domain ini merupakan pemisahan yang dibuat-buat, karena manusia merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat dipecah-pecah, sehingga segala tindakan juga merupakan suatu kebetulan, seperti itu.
secara garis besar Bloom bersama kawan-kawannya merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan. Yang pertama itu kategori tingkah laku yang masih verbal. Yang kedua, perluasan kategori menjadi sederetan tujuan. Yang ketiga, tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas atau task dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal, seperti itu. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu ranah kognitif, yang kedua yaitu ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Dan berikut adalah penjelasan dari ranah kognitif, yaitu yang pertama, mengenal atau recognition. Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih 1 dari 2 atau lebih jawaban. Mengungkap atau mengingat kembali, atau biasa disebut recall. Berbeda dengan mengenal, maka dalam mengingat kembali, siswa diminta untuk mengingat kembali 1 atau lebih fakta-fakta yang sederhana. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta konsep. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi atau application. Untuk menerapkan atau aplikasi ini, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih sesuatu abstrak tertentu, konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara, secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkannya secara benar, seperti itu. Yang keempat, analisis atau analisis. Dalam tugas analisis ini, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar. Yang kelima, sintesis. Apabila penyusun soal tes bermaksud meminta melakukan sintesis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk menggabungkan atau menyusun kembali atau reorganis hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Yang keenam yaitu evaluasi atau evaluation. Apabila penyusun soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal, seperti itu. Bagian B itu ada ranah efektif, pandangan atau pendapat, opinion. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana, tetapi bukan fakta. Yang kedua itu ada sikap atau nilai. Itu biasa disebut attitude atau value. Dalam penilaian afektif tentang sikap ini, siswa ditanya mengenai responsnya yang melibatkan sikap atau nilai telah mendalam di sanubarinya, dan guru meminta dia untuk mempertahankan pendapatnya, seperti itu.
Bagian ketiga yaitu ada ranah psikomotor. Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata motor, semotor atau perseptual motor. Jadi, ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh bagian-bagiannya yang termasuk ke dalam klasifikasi gerak, dimulai dari gerak yang paling sederhana yaitu melipat kertas sampai dengan merakit suku cadang, televisi, ataupun komputer. Secara meluas perlu dibedakan antara dua hal yaitu keterampilan atau skill dan kemampuan ability. Taksonomi untuk ranah psikomotorik antara lain dikemukakan Anita Harrow pada tahun 1972. Menurut Harrow, kebanyakan para guru dapat menuntut pencapaian 100 dari tujuan yang dirumuskan, kecuali hanya berharap bahwa keterampilan yang dicapai oleh siswa-siswi akan sangat mendukung mempelajari keterampilan lanjutan atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks sifatnya. Lain-lain taksonomi. Banyak kritik telah dilemparkan kepada Bloom CS tentang bagian taksonomi ini, sehingga timbul teori-teori sebagai adaptasi, mengklasifikasi atau mengkategorikan baru atau kategori baru. Yang pertama MC Guire pada tahun 1963 dan Klickman pada tahun 1963 telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi. Wood pada tahun 1968 untuk matematika, Lewis pada tahun 1965 untuk ilmu pengetahuan alam. Bagian B ada itu Guilford telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Yang ketiga ada Gagne dan Merrill yang juga mengemukakan taksonomi lain. Di dalam buku The Condition of Learning pada tahun 1965, Gagne menyebutkan adanya 8 buah kategori yang oleh Merrill pada tahun 1971 ditambah 2 buah kategori lagi. Bagian D ada Garlock dan Sullivan beranggapan bahwa taksonomi Bloom mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Mereka mencoba mengganti gambaran tentang proses dalam rumusan yang umum menjadi langkah atau tingkah laku siswa yang dapat diamati. Yang ke E yaitu De Block mengatakan bahwa taksonomi Bloom diilhami oleh evaluasi. Jika Gagne dan Merrill bertitik tolak pada kondisi bela masalah, maka De Block pada tahun 1972 mengemukakan model yang didasarkan pada tujuan-tujuan mengajar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku terjebak di situasi yang membuatku resah, kau merangkulku di saat